Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, belajar bersama menalar matematika untuk siswa SMA, MA, latihan 2.6 kelas 10 nomor 4-7, penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Swasembiring. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 4. Bedu membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 12.500. Setiap tahun diperkirakan nilai penyusutannya adalah sebesar 15% secara tetap. Tentukan harga jual sepeda motor setelah 4 tahun. Misalnya harga sepeda motor adalah 12.500, kemudian penyusutan adalah 15% per tahun. Karena penyusutan berdasarkan harga awal motor, maka penyusutan setelah 1 tahun adalah 12.500 dikurang 1 kali 15% kali 12.500. Untuk tahun kedua, penyusutan setelah 2 tahun adalah 12.500 dikurang 2 kali 15% kali 12.500. Dan seterusnya sampai N tahun itu sama dengan 12.500 kurang N kali 15% kali 12.500. Itu sama dengan 12.500 kali 1 dikurang N kali 15% ya. Sehingga setelah 4 tahun peminjaman maka N-nya sama dengan 4. Sehingga jumlah penyusutannya adalah penyusutan setelah 4 tahun ya 12.500 dikali 1 dikurang 4 kali 15%. Atau sama dengan 17.500 kali 6 kurung kali 1 kurang 4 kali 0,15 sama dengan 12.500 kali 0,4 sama dengan 5 juta. Harga setelah 4 tahun adalah harga setelah motor setelah penyusutan 4 tahun itu sekitar tinggal 5 juta rupiah ya. Selanjutnya nomor 5. Pak Soleh membeli 1 mobil seharga 160 juta. Dia membayar uang muka sebesar 20 juta. Dan sisanya dia lunasi dengan cara mencicil selama 5 tahun. Dia terkena suku bunga tetap sebesar 20% per tahun. Berapakah besar cicilan yang harus dia bayar setiap bulannya? Misalnya ini besar sisa pinjaman mobil adalah 160 juta dikurang 20 juta sama dengan 140 juta. Kemudian suku bunga tetap adalah 20% per tahun. Karena suku bunga tetap atau tunggal, maka cicilan setelah 1 tahun itu adalah 140 juta dikali 1 ditambah 1 kali 20%. Cicilan setelah 2 tahun berarti 140 juta dikali 1 tambah 2 kali 20%. Dan seterusnya sampai N tahun itu berarti 140 juta dikali 1 tambah N kali 20%. Setelah 5 tahun cicilan N, maka cicilannya sama N-nya sama dengan 5 ya. Sehingga jumlah cicilan adalah cicilan setelah 5 tahun 140 juta dikali 1 ditambah 5 kali 20%, atau 140 juta dikali 6 kurung 1 tambah 5 kali 0,2, atau 140 juta dikali 1 tambah 1, atau 140 juta kali 2 sama dengan 280 juta. Jadi jumlah cicilan Pak Soleh adalah selama 5 tahun itu 200, keseluruhan 280 juta ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jumlah bulan dalamnya tahun adalah 5 kali 12 ya, 5 berarti 60 ya. Jumlah cicilan per bulannya adalah jumlah cicilan seluruhnya per satuan waktu. Jumlah cicilan per bulan sama dengan 280 juta per 60 atau sama dengan 4.666.066 rupiah. Jadi jumlah cicilan per bulannya adalah 4.666.666 rupiah. Selanjutnya nomor 6. Pak Jeffrey pernah mendepositkan uang sebesar 12 juta di suatu bank yang memberikan bunga 7% per catur bulan. Jika jumlah uang Pak Jeffrey yang didepositkan itu sekarang adalah 17 juta 100 ya, maka sudah berapa lama Pak Jeffrey menyimpan uang tersebut? Besar deposito adalah 12 juta. Suku bunga tetap per catur bulan itu 7%. Sehingga suku bunga tetap per bulannya adalah 7 bagi 4 atau 1,75 ya. Per catur bulan itu kan 4 ya, sehingga suku bunga tetap per bulannya 1,75%.
Karena suku bunga tetap atau tunggal, maka deposito setelah N bulan itu 12 per juta kali 1 ditambahin kali 1,75%. 17 juta 100 sama dengan 12 juta dikali 1 tambahin kali 1,75%. Sehingga 17 juta 100 ribu dibagi 12 juta sama dengan 1 ditambah N kali 1,75%. Tahu menjadi 1,425 sama dengan 1 ditambah N kali 1,75%. Ini 1,425 dikurang 1 sama dengan N dikali 0,0175. Karena 1,75% itu jika dalam bentuk desimal itu adalah 0,0175. 0,425 sama dengan N kali 0,0175. Tahu N sama dengan 0,425 bagi 0,0175 menghasilkan itu N-nya sama dengan 24,29 bulan. Ada sekitar lamanya Pak Jeffrey menyimpan uang itu ada sekitar 2 tahun lebih, ya, lebih sedikit. Nomor yang ke-7. Model soal AKM menumerasi level penerapan. Perusahaan Sinar Terang meminjam sejumlah uang untuk tambahan modal ke Bank X, Bank Y, dan Bank Z. Pinjaman total perusahaan Sinar Terang adalah 2.350 juta. Suku bunga tahunan dari Bank X, Bank Y, dan Bank Z berturut-turut 5%, 6%, dan 7%. Total bunga tahunan yang harus dibayar perusahaan Sinar Terang adalah Rp 137.500. Jumlah uang yang dipinjam perusahaan Sinar Terang ke Bank Y dan Bank Z adalah Rp 350 juta lebih dibandingkan uang dipinjam ke Bank X. Pasangkan ketiga bank tersebut dengan jumlah uang yang dipinjam ke perusahaan Sinar Terang. Sini Bank X, Bank Y, Bank Z. Sini ada 650 juta, 700 juta, ada 1 miliar, ada 1.350 juta. Kita lihat ya, kita ambil potongannya. Suka dengan videonya? Like dong. Misal total pinjamannya itu adalah 2 miliar 350 juta. Berarti suku bunga itu ada Bank X 5%, suku bunga Bank Y 6%, suku bunga Bank Z itu 7%. Total bunga adalah 137.500.000. Pinjaman pada Bank X sama adalah tadi pinjaman Bank X tambah 350 juta itu sama dengan pinjaman Bank Y ditambah pinjaman Bank Z. Nah, karena tadi dikatakan jumlah pinjaman bank pada Bank Y dan ditambah pada Bank Y dan Bank Z itu 350 juta lebihnya dari pinjaman pada Bank X. Jadi pinjaman pada Bank X ditambah 350 juta itu baru sama dengan pinjaman Bank Y ditambah pinjaman pada Bank Z. Total pinjaman adalah pinjaman pada Bank X, pinjaman pada Bank Y tambah pinjaman pada Bank Z. Totalnya itu setelah kita tambah-tambah itu adalah 2 miliar 350 juta. Pesan pertama. Pinjaman pada Bank X tambah pinjaman pada Bank X tambah 350 juta. Itu berasal dari pinjaman ini tambah ini, itu kan bagian atas ini. Pinjaman Bank X tambah 350 juta berarti pinjaman bank pada Bank Y ditambah pinjaman Bank X itu sama dengan pinjaman pada Bank X tambah 350 juta. Sehingga pinjaman pada Bank X ditambah pinjaman pada Bank X ditambah 350 juta sama dengan 2 miliar 350 juta. Di 2 kali pinjaman pada Bank X ditambah 350 juta sama 2 miliar 350 juta. Atau 2 kali pinjaman Bank X sama dengan 2 miliar 350 juta dikurang 350 juta sama dengan 2 miliar. Sehingga pinjaman pada Bank X adalah 2 miliar bagi 2 atau sama dengan 1 miliar. Jadi pinjaman pada Bank X itu adalah 1 miliar. Kemudian dari persamaan 1 diperoleh 1 miliar ditambah pinjaman pada Bank X dan pinjaman pada Bank Z sama dengan 2 miliar 350 juta. Tahu pinjaman pada Bank Y tambah pinjaman pada Bank Z sama dengan 2 miliar 350 juta dikurang 1 miliar sama dengan 1 miliar 350 juta. Persamaan 2 bintang. Ya, total bunga adalah 137 juta 500. Pinjaman pada Bank X dengan bunga dengan bunga adalah 1 miliar ditambah 5 kali persen kali 1 miliar adalah 1 miliar ditambah 50 juta atau sama dengan 1 miliar 50 juta. Jadi bunga pada Bank X itu adalah 50 juta. Bunga pada Bank X tambah bunga pada Bank Y tambah bunga pada Bank Z itu sama dengan 130 juta ditambah juta 500.000 seperti pada total bunga yang ada di sini ya, yang di depan ini. Berarti
50 juta ditambah bunga pada Bank X, Bank Y tambah bunga pada Bank Z adalah 130 juta 500 ribu. Sehingga bunga pada Bank Y tambah bunga pada Bank Z sama dengan 137 juta 500 ribu dikurang 50 juta itu sama dengan 87 juta 500 ribu. Persamaan ketiga. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh pinjaman pada Bank X tambah pinjaman pada Bank Z sama dengan 1 miliar 350 juta. Kemudian bunga pada Bank Y sama dengan pinjaman pada Bank Y kali 6%. Kemudian bunga pada Bank Z adalah pinjaman pada Bank Z kali 7%. Jadi bunga pada Bank Y tambah bunga pada Bank Z sama dengan 87 juta 500. Sama pinjaman ini sama dengan pinjaman pada Bank Y dikali 6% ditambah pinjaman pada Bank Z dikali 7% ya dari sini. Atau bisa ditulis pinjaman pada Bank Y dikali 6 ditambah pinjaman pada Bank Z kali 7 per 100. Kali persen itu per 100 sama dengan 87 juta 500 ribu. Tahu sama dengan pinjaman pada Y kali 6 ditambah pinjaman pada Z kali 7 sama dengan 87 juta 500 dikali 100 atau sama dengan 8 miliar 750 juta. Persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh pinjaman pada Bank Y tambah pinjaman pada Bank Z sama dengan 1 miliar 350 juta. Kemudian pinjaman pada Bank Y dikali 6 ditambah pinjaman pada Bank Z sama kali 7 sama dengan 8 miliar 750 juta. Pinjaman pada Bank Y kali 6 ditambah pinjaman pada Bank Z kali 7 sama dengan 8 miliar 750 juta. Pinjaman pada Bank Y ditambah pinjaman pada Bank Z sama dengan 1 miliar 350 juta. Ya, kita perlihatkan di sini pasangannya ya. Agar lebih pendek dan penulisannya maka kita misalkan pinjaman pada Bank Y A, pinjaman pada Bank Z adalah B. Sehingga persamaan di atas menjadi 6 ditambah 7B sama 8 miliar 750 juta. Kemudian A ditambah B sama dengan 1 miliar 350 juta. Ini menjadi sebuah persamaan dua variabel SP, D, L, V. Masing-masing kita kali dengan 1 yang di atas ya, kemudian di bawah kali 7 untuk menghilangkan B-nya, berarti kita mencari A. Setelah kita kali, hasilnya adalah 6A ditambah 7B sama 8 miliar 750 juta. Jadi 7A ditambah 7B sama 9 miliar 450 juta. Setelah itu kita kurangkan, didapatlah min A sama dengan min 700 juta atau A sama dengan 700 juta. Maka jadi pinjaman pada Bank Y sama dengan RP 700 juta. Jadi kita bisa pasangkan Bank Y sama dengan 700 juta. Setelah itu kita untuk mendapatkan B substitusi ke persamaan ini ya, persamaan A tambah B. A tambah B sama dengan 1 miliar 350 juta, maka 700 juta ditambah B sama dengan 1 miliar 350 juta. Maka B sama dengan 1 miliar 350 juta dikurang 700 juta sama dengan 650 juta. Berarti pinjaman pada Bank Z adalah 650 juta. Sehingga Bank Z kita juga dihubungkan dengan RP 650 juta. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jika kamu mengatakan yang benar, kamu tidak perlu mengingat apapun. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.